Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Cia di program pemuritan anak-anak dan youth di bulan Agustus ini. Nah, di bulan Agustus ini kita mau belajar bersama-sama tentang salah satu karakter Tuhan Yesus, yaitu penuh pertimbangan atau kebijaksanaan. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, gimana sih materi kita di bulan ini? Yuk, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-21. Teman-teman bisa buka dulu di Alkitabnya masing-masing ya. Oke, Kak Cia mau bacain nih ayatnya. Ayatnya Amsal 3 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Hei anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Nah, pertimbangan menurut pendapat umum berarti pendapat tentang baik dan buruk yang berasal dari bahan pemikiran seseorang. Contohnya, ketika kita lagi diskusi di sekolah, pasti teman-teman punya jawaban masing-masing nih dari tiap anggotanya. Nah, ketika jawaban itu disatukan, itu membentuk sebuah jawaban baru. Nah, jawaban ini pasti teman-teman pertimbangkan, ini tuh udah benar atau enggak sih sesuai apa yang diperintahkan guru. Nah, itu salah satu contoh bentuk pertimbangan dalam kehidupan kita. Lalu, tadi kan Kak Cia udah omongin nih apa itu pertimbangan. Nah, selanjutnya Kak Cia akan menyampaikan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Ini juga ada loh di Alkitab. Di Amsal 20 ayat 18 berbunyi demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Rancangan yang baik adalah rancangan yang dimulai dengan pertimbangan yang baik dan matang. Namun, membuat rancangan atau rencana tanpa pertimbangan akan menghasilkan suatu kebodohan. Seseorang yang bijak akan minta pertimbangan atau nasihat bila ia membutuhkannya. Dia tidak merasa sombong atau takut untuk minta nasihat. Sebelum melaksanakan suatu rencana yang besar, dia akan lebih dahulu mengadakan pertimbangan-pertimbangan. Karena orang yang bijak memang harus rendah hati. Sekali lagi ya teman-teman, karena orang bijak memang harus rendah hati. Nah, rancangan yang melalui pertimbangan yang matang akan terlaksana dengan baik dan sempurna. Dalam kitab Amsal ini, banyak contoh tentang membuat strategi atau siasat untuk memenangkan perang, tapi dengan perencanaan yang matang. Maka dari itu, ketika kita merencanakan sesuatu, harus dengan pertimbangan yang baik dan libatkan Tuhan dalam setiap rencana yang sudah kita buat. Di kitab Amsal ini secara konsisten menghargai upaya pencarian nasihat dalam membuat keputusan. Dalam Amsal 15 ayat 22 tertulis, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Pertimbangan akan menghindarkan kita dari masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita juga mau mengetahui nih betapa pentingnya waktu untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, apa sih yang firman Tuhan katakan mengenai waktu? Dalam Efesus 5 ayat 15-16 berbunyi, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Tuhan akan memberikan kepada semua orang waktu yang sama sebanyak 24 jam ya teman-teman setiap harinya. Tapi ada orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak hal daripada yang lain. Perbedaannya itu tergantung dengan cara kita mempergunakan waktu. Nah, yang harus dan selalu kita ingat sebagai anak Tuhan itu ada dua teman-teman. Yang pertama, waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. Jadi kita harus pergunakan waktu secara efektif dan efisien. Artinya kita bisa mengerjakan banyak hal dengan cara yang benar dan tidak sia-sia. Yang kedua, waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terbatas dan tidak akan kembali lagi. Dengan waktu yang terbatas, maka lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, ingat teman-teman, kalau iblis tuh bekerja luar biasa untuk mencuri waktu anak Tuhan dengan hal-hal yang sia-sia. Terus, gimana sih Kak cara mengatur waktu yang baik? Di sini ada 5 hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama itu perencanaan.
atau membuat list apa yang akan harus kita kerjakan dalam sehari. Jadi tuh kita bisa buat list, misalkan nih dalam satu hari teman-teman mau ngelakuin apa aja, teman-teman ada tugas apa aja tuh teman-teman buat list dulu biar teman-teman nanti nggak bingung untuk melakukan pekerjaan. Nah kalau udah nentuin list, yang kedua dia menentukan prioritas atau kita harus mendahulukan mana yang lebih penting. Teman-teman tuh harus tahu prioritasnya teman-teman apa. Contohnya kita sebagai pelajar, prioritas kita itu kan belajar dan mengerjakan tugas. Jadi teman-teman harus bisa mengutamakan dua hal ini dibandingkan hal yang lain seperti kayak main game atau nonton film gitu, nggak boleh ya. Jadi diusahakan teman-teman menentukan prioritas dua hal ini tadi. Yang ketiga, kita harus minta permintaan Tuhan untuk mengatur waktu atau jadwal kegiatan agar berjalan lancar dan waktu kita nggak terbuang sia-sia, agar kita juga nggak tertarik untuk melakukan hal-hal yang sia-sia itu tadi gitu, nggak males-malesan, tapi kita tetap berfokus sama tujuan kita, sama prioritas kita. Nah yang keempat, selesaikan tugas langkah demi langkah secara teratur. Jadi misalkan nih teman-teman punya 2 PR matematika dan PR bahasa Inggris. Nah ketika teman-teman sudah mengerjakan PR matematika, teman-teman harus bisa menyelesaikan PR matematika itu dulu. Jangan udah ngerjain PR matematika ngerjain PR bahasa Inggris juga, soalnya nanti teman-teman bakal bingung karena nanti beda-beda gitu. Nah yang kelima, teman-teman harus bisa disiplin, teman-teman harus bisa menguasai diri teman-teman. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan ada tugas. Siapa nih yang masih suka nunda-nunda pekerjaan dan suka ngulur-ngulur waktu juga? Jadi kayak misalkan 5 menit lagi, 10 menit lagi, itu jangan ya teman-teman, karena nanti teman-teman semakin mengulur-ulur waktu, tugas teman-teman tuh gak akan selesai. Dan juga teman-teman jangan lebih mementingkan ngegame kayak main ML, FF, PUBG dan sebagainya. Habis itu scroll TikTok, main sama teman-teman, main layangan atau main apa sampai lupa waktu. Itu jangan ya teman-teman, karena itu adalah hal yang sia-sia. Karena ingat, bisa aja itu salah satu cara iblis untuk mencuri waktunya kita. Tadi kan Kak Cia udah jelasin tentang materi kita hari ini. Tadi Kak Cia udah jelasin tentang apa sih itu pertimbangan, apa itu kebijaksanaan, apa itu waktu, dan juga bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik. Nah sekarang giliran teman-teman untuk melakukan penerapan. Kak Cia ada 2 pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Oke? Pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman sudah bisa mengatur dan menyusun waktu dengan baik untuk mempersiapkan masa depan teman-teman? Yang kedua, apakah teman-teman sudah dengan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan? Nah, itu tadi pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita mengatur waktu dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan seperti apa yang sudah Tuhan katakan dalam kitab Amsal. Kita juga harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana yang kita buat agar Tuhan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Oke, cukup sekian materi di hari ini. Kak Cia berharap semoga teman-teman paham apa yang Kak Cia sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.